Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi ya di mata kuliah statistika untuk pertemuan yang ke-13 ya teman-teman ya. Tadi saya tunggu yang lainnya pada belum muncul, jadi masih kurang dari 20. Biasanya saya mulai kelas biasanya sudah lebih dari 20 ya. Jadi biar agak sedang agak banyak gitu. Tapi karena sudah 10.20 10.10 takutnya nanti keburu Jumatan juga, saya mulai saja ya teman-teman ya. Baik, untuk pertemuan 13, sepertinya materinya sudah di-share ya oleh Pak Halim. Kemudian kalau teman-teman lihat di pertemuan 12 ya, 12 itu ada materi tambahan ya ternyata ya dari Pak Halim. Kelas A kalau nggak salah Pak Halim ya. Jadi mungkin beliau kelasnya setelahnya ya, baru mungkin ditambahkan materinya setelah kelas beliau gitu ya. Jadi nanti untuk yang pertemuan 12 tambahan dari Pak Halim, nanti kalau kita ada spare waktu saja ya teman-teman ya. Kalau memang nanti masih sisa waktu, kita coba bahas. Namun nanti kalau misalkan belum, nanti secukupnya dulu, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya juga nggak apa-apa gitu. Untuk hari ini kita fokuskan di pertemuan 13 dulu. Baik, mungkin sembari kita menunggu rekan-rekan yang belum join, kita bisa berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Baik, saya kira berdoanya cukup. Kemudian, sebentar, saya izin share screen dulu. Kita masuk di pertemuan 13 ya. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk pertemuan 13 kita masuk di materi topiknya distribusi dan uji chi-square. Nah, ini materinya yang dari Pak Halim. Kemudian sebenarnya tidak ada tugas kok teman-teman untuk hari ini. Nanti kita hanya membahas saja seperti di kelas biasa gitu ya. Kalau yang kemarin saya sudah cek juga teman-teman sudah mensubmit ya dari perwakilan saja gitu ya dengan menyertakan nama dan NIM dari anggotanya. Oke, nanti ini ya yang saya maksudkan tadi adalah ini ya. Sepertinya ada tambahan materi dari Pak Halim gitu ya. Nanti kalau memang kita masih ada sisa waktu dan masih sempat untuk membahas, kita coba bahas. Namun nanti kita lihat ya karena pas Jumat mungkin waktunya hanya mepet gitu ya. Dan insya Allah untuk minggu depan juga teman-teman kita kalau memang teman-teman menentukan hari Jumat berarti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Karena hari Senin mohon maaf sekali ya saya mengawas untuk UTBK jadi tidak bisa melaksanakan pembelajaran di hari Senin gitu. Baik, saya tukar screen dulu sebentar. Kita masuk di pembelajaran materi 13 yaitu distribusi sampling ya. Materinya sudah ada leads di leads ya. Nanti teman-teman bisa download, kemudian bisa mungkin kalau mau membuka sendiri juga bisa. Nah, kita masuk dulu di pendahuluan. Untuk pendahuluan, di sini disampaikan bahwa sampling ini adalah proses pengambilan sampel dari populasi. Jadi nanti dengan contoh kemarin mungkin teman-teman sudah membaca ya masing-masing kelompok itu satu contoh artikel atau bisa kita katakan satu sampel artikel di mana teman-teman juga melihat ya kemarin saya minta ya ada sampel, ada populasi. Jadi teman-teman bisa mulai belajar mengidentifikasi seperti apa itu sampel, seperti apa itu populasi gitu ya. Nah, di sini kita kembali tinjau bersama konsepnya. Populasi adalah totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan akan diteliti. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Yang jelas lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Kata kuncinya di sini teman-teman. Sebentar, saya kasih pen. Mewakili populasi. Nah, ini teman-teman, ada kata-kata mewakili populasi untuk sampel. Nah, di sini teman-teman perlu garis bawahi ya, di mana teman-teman menentukan dulu ini adalah populasi, berarti kelompok besarnya ya. Nah, kalau kemarin ini ada sedikit ini ya, eh, informasi dari saya ya, teman-teman ya. Kebetulan mungkin ini ya agak sedikit apa namanya hanya sharing ya, teman-teman ya. Jadi ketika saya mengajukan untuk tesis nih, teman-teman, saya ditanya teman-teman ya. Waktu itu saya bilang ya, judul saya itu adalah Indonesia, teman-teman. Di mana hati-hati ya di sana. Ketika teman-teman menentukan populasinya
Indonesia. Pertanyaan saya ke teman-teman, silahkan dijawab ya. Sampelnya apa aja teman-teman kalau Indonesia? Silahkan ada yang mau menjawab nggak? Sampelnya apa kalau Indonesia? Saya menentukan populasi tesis misalkan itu Indonesia. Nah, kalau sampelnya apa? Ada yang mau menjawab nggak? Sampelnya seperti apa? Raise hand boleh, open open mic aja, teman-teman. Maaf ya, karena saya full screen, jadi nggak taunya kalau misalkan di sini notif yang nggak kelihatan, saya lebih enak langsung denger voice-nya. Silakan teman-teman. Ada yang mau coba jawab? Sampelnya apa kalau saya kalau kita dikasih case gitu ya, populasinya bla bla bla, misalkan pengguna di Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah sampelnya teman-teman. Gimana? Ada yang mau coba jawab sampelnya? Berdasarkan teori ini mewakili populasi. Kata kuncinya di situ. Saya mau coba jawab Bu. Silakan, Mas Dias. Gimana sampelnya? Sampelnya tuh orang-orang dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia bukan sih Bu? Betul, betul. Itu ya teman-teman ya yang perlu digarisbawahi. Silakan ya Mas Dias dicatat nama dan NIM-nya. Sebentar, saya ambilin dulu untuk formnya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya kecilin dulu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Di situ agak sedikit tricky ya. Agak-agak menjebak kata Indonesia itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan kata Indonesia, hati-hati di sana. Kalau memang ada teori-teori statistiknya. Sebentar ya, saya kopikan dulu untuk ini apa namanya tempat untuk keaktifannya sebentar. Kita interaktif saja ya teman-teman ya untuk hari ini. Jadi tidak ada tugas teman-teman, aman-aman. Tidak ada tugas. Saya hanya minta teman-teman nanti untuk mungkin bisa mempersiapkan mic-nya ya. Jadi bisa lebih gampang ketika saya tanya teman-teman bisa langsung on mic gitu. Karena saya kadang-kadang full screen takutnya nggak kelihatan teman-teman raise hand dan sebagainya. Sebentar, 19 Mei ya. Ini silahkan nanti bisa diisikan Mas Dias. Sebentar, saya kopikan dulu linknya. Oke, saya taruh di chat ya. Nah, ini ya Mas Dias ya. Silahkan ya diisikan nama dan NIM seperti biasa untuk yang sudah aktif menjawab. Saya balik lagi ke materi kita tadi. Sebentar. Mana tadi? Nah, ini. Kita tadi sampai di sini ya. Ada kata-kata mewakili populasi. Nah, hati-hati ya tadi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengambil seluruh Indonesia. Jadi kalau seluruh Indonesia benar yang sudah disampaikan teman kita. Masing-masing provinsi itu seharusnya ada representatif. Kalau teman-teman mengambil data, mayoritas data yang rekan-rekan ambil itu dari Jakarta, berarti gimana yang di Papua? Gimana yang di Bali? Tidak merepresentasikan semua anggota dari populasi gitu. Makanya di sini berdasarkan mungkin teman-teman sudah membaca artikel juga ya kemarin saya minta hipotesis dan juga uji hipotesis biasanya mereka akan menentukan populasi dan sampel. Nah, hati-hati ya kalau misalkan nanti mengambil di kecamatan gitu ya atau kabupaten ya. Kabupaten itu pastikan masing-masing kecamatan itu ada representasinya. Atau boleh juga nanti teman-teman kan teori pengambilan sampel itu ada beberapa ya. Jadi nanti teman-teman mungkin akan bisa menilik ya kalau di dalam literatur untuk pengambilan sampel mungkin ada beberapa sampel ya. Ada yang mungkin ada syarat-syarat tertentu, ada yang clustering, ada yang mungkin menggunakan teori yang lainnya gitu ya. Clustering tuh mungkin daerah tertentu atau mungkin stratified atau teori yang lainnya itu silahkan boleh dijoinkan gitu ya. Jadi kenapa saya ngambil sampelnya cuman untuk beberapa ya klaster tertentu. Misalkan kita memiliki kelas A sampai D gitu ya. Saya cuman cukup mengambil A dan B saja gitu. Nah, tentunya di sana teman-teman harus memiliki dasar teori untuk menentukan kalian, oh sampel yang saya ambil tuh saya cuman di bagian mana gitu. Silahkan memberikan satu dasar ya. Kalau bisa berdasarkan literatur. Boleh buku, boleh katakanlah jurnal atau mungkin
artikel ilmiah dan juga mungkin skripsi ataupun tesis yang sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman akan memiliki dasar ya sebagai akademisi, tidak boleh nih ngasal mentang-mentang tinggal di Jakarta ya sudah kita yang ngambil yang deket-deket aja. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa merujuk kepada ini ya theoretical konsep yang memang berkaitan atau yang bisa mendukung dengan apa yang teman-teman akan laksanakan. Baik, kita lanjut. Nah, populasi dapat finite, sifatnya terbatas, atau infinite, tidak terbatas ya. Populasi terbatas, objeknya dapat dihitung. Misalkan produksi komputer sebulan, jadi istilahnya terbatas ini ya countable ya, teman-teman bisa ngitung ya. Kalau jatuhnya tidak terbatas, uncountable, jadi jatuhnya banyak sekali gitu ya. Tidak dapat dihitung, misalkan produksi komputer dari waktu ke waktu. Sebenarnya kalau katakanlah produksi komputer bisa ya teman-teman ya. Kalau secara bahasa Inggris mungkin teman-teman akan menentukan ya yang countable dan uncountable ya. Yang terhitungnya mungkin agak sedikit sulit gitu ya. Mungkin apa namanya? Terukur satuannya ya teman-teman ya. Kalau infinite itu jatuhnya terukurnya agak sulit gitu ya. Kalau finite tentunya dia memiliki satuan yang jelas. Kalau produksi saya rasa jumlah produksi meskipun dari waktu ke waktu bisa dihitung. Namun di sini ada mungkin informasi terkait tahun atau bulannya gitu ya teman-teman ya. Kalau yang untuk ke depan kan kita nggak tahu ya. Yang future kan kita nggak tahu dia produksi berapa gitu. Baik, kita masuk. Maaf ya, saya hapus dulu biar nggak ganggu. Pengambilan sampel, sampling ya. Di sini ada yang pertama metode sampling random. Nah, di sini ya untuk pengambilan sampel. Ini adalah metodologi ketika teman-teman ambil sampel. Yang kedua, metode sampling non-random. Nah, penarikan sampel acak sederhana, simple random sampling dari populasi terbatas. Nah, sebuah sampel acak sederhana berukuran dari N kecil dari populasi yang sebesarnya N kapital ya adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan sampel berukuran N memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Jadi terkait dengan tadi ya, proses pengambilan sampel, silahkan ya kalau saya memberikan saran ke teman-teman ketika teman-teman mungkin sedang melakukan penelitian, baik itu mungkin nanti skripsi ataupun eh, laporan tugas akhir ataupun yang lainnya gitu ya menggunakan metodologi pengambilan sampel, saran saya ambillah sampel yang terjangkau menurut kapasitas teman-teman, gitu ya. Jadi kalau memang kiranya, tapi ada juga ya teman-teman ya. Kemarin itu kalau teman-teman baca, kemarin saya agak lupa nama ininya ya. Jadi ada satu konsep juga terkait pengambilan sampel itu ketika saya mereview jurnal gitu ya, mereview proceeding kita nih, ICMCIS itu ya. Ada salah satu teori yang digunakan oleh mahasiswanya Prof. Nizar, teman-teman. Kebetulan kalau mungkin teman-teman mau belajar ini ya, teknologi adoption gitu ya, yang kemarin saya sampaikan itu, biasanya kalau kita di Indonesia itu yang cukup apa ya, membidangi eh, terkait dengan ranah bidang tersebut itu adalah Prof. Nizar di UI, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu beliau mendalami terkait dengan teknologi adoption. Nah, kemarin itu salah satu mahasiswanya itu menulis menggunakan ini, saya agak lupa nama ininya ya. Jadi saya lupa nama-nama metode samplingnya, namun dia mengambil kalau nanti mungkin teman-teman akan searching bisa searching aja kalau misalkan teman-teman ada yang bisa menjawab ya. Jadi secara teori adalah dia akan mengambil sampel, namun berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh si ini ya, si apa namanya pencari data gitu. Secara kata kuncinya adalah itu ya. Jadi ada berdasarkan ini ya syarat yang ditentukan oleh si pencari data. Saya agak lupa istilah nama ini ya, samplingnya gitu teman-teman. Jadi ya sudah ketika saya disodori hal tersebut, saya nggak bisa nih tadi ya. Ketika tadi saya tanyakan ke teman-teman kan, kalau Indonesia itu kan berarti semua ya, semua provinsi terrepresentatif ya, ada representasinya. Nah, kalau dengan metodologi itu ya sudah berarti kita ngikutin deh si autor atau si peneliti menentukan seperti apa yang akan dijadikan anggota sampling. Nah, jadi istilahnya katakanlah untuk metodologi sampling, saran saya teman-teman banyak membaca literatur. Jadi mana yang bisa memudahkan situasi kondisi teman-teman ketika melakukan pengambilan data gitu. Jadi
tidak ada kata fix ya, harus pakai metode yang mana. Tapi kalau saran saya sesuaikanlah kondisi kalian gitu ya. Kalau memang katakanlah tadi ya, saya cuma bisa ngambil sampel ini ya di satu kecamatan misalkan. Ya sudah nanti sampaikan saja bahwa di sana untuk mengambil populasinya satu kecamatan, samplingnya mungkin per kelurahan teman-teman kasih sampel gitu. Atau bisa juga tadi ya menggunakan tadi konsep yang saya sampaikan tadi ya, yang dari sebenarnya mungkin sarannya dari beliau ya, dari Prof Nizar itu mahasiswanya beliau kemarin itu saya agak lupa teman-teman nama nama ininya ya. Nanti kalau misalkan saya ketemu, kalau teman-teman ketemu deh. Jadi kata kuncinya adalah sampling, di mana samplingnya itu cukup mengikuti dari aturan si pencari data gitu. Nah, itu kata kuncinya. Kalau misalkan teman-teman ketemu nanti boleh share. Saya agak lupa istilah nama ininya ya. Nanti kalau pas ini nanti saya sampaikan. Kalau pas keingetan. Kalau teman-teman cari dan boleh menyampaikan di kelas nggak apa-apa. Kayak kita aktif discussion aja sih, langsung aja ya. Teknik pengambilan sampel ya. Nah, di sini yang pertama adalah pengambilan sampel dengan pengembalian, sampling dengan replacement, berarti mungkin ada proses pengembalian ya di dalamnya. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Jadi samplingnya ya sudah apa yang diambil itulah yang akan menjadi bagian ya dari sampelnya. Kemudian, bila dari satu populasi yang finite dilakukan sampling with replacement dengan pengembalian ya, maka populasi menjadi infinite ya, menjadi tak terbatas ya teman-teman ya, dihitungnya lebih ya. Kalau ada pengembalian ya. Kalau without replacement ya mungkin sudah fix ya. Misalkan menentukan samplingnya ada 100 data yang akan disampel. Nah, di sana kan ada replacement berarti penggantian sehingga kadang-kadang mungkin ada change ya pertukaran itu yang mungkin katakanlah menjadi infinite ya. Berapa hitungannya jadi tidak fix gitu ya. Karena maybe ada yang masuk, ada yang keluar lagi gitu kan ya. Jadi perhitungannya tidak infinite ya, tidak terbatas. Kemudian distribusi sampling. Parameter ini adalah karakteristik populasi. Misalkan rata-rata populasi ini nanti teman-teman bisa melihat ya, rata-rata kita menggunakan simbol ini ya, mu atau min di sini merepresentasikan rata ya atau rata-rata populasi. Standar deviasi menggunakan simbol yang ini ya, teman-teman ya. eh, Menggunakan simbol seperti ini untuk standar deviasi. Kalau disebutnya apa sigma ya kalau nggak salah ya kalau dibacanya ya. Kemudian setiap populasi hanya memiliki satu rata-rata atau mu, satu standar deviasi tadi ya satu sigma gitu ya. Kemudian populasi. Nah, statistik ini adalah karakteristik sampel, misalkan rata-rata sampel ya. Kemudian standar deviasi ini dari berdasarkan rata-rata sampel dari satu populasi terdapat sejumlah kemungkinan kombinasi sampel. Karena setiap kombinasi sampel mempunyai satu nilai statistik. Maka untuk satu populasi terdapat jumlah statistik yang merupakan satu variabel random yang memiliki distribusi probabilitas. Nah, nanti akan ada beberapa rumus yang berkaitan. Nanti kita coba review bersama. Distribusi sampling ini adalah distribusi probabilitas dengan statistik sampel sebagai variabel randomnya. Sehingga distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari semua rata sampel ya dengan ukuran tertentu. Nah, ini biasanya nanti beberapa istilah-istilah ini akan direpresentasikan dalam rumus ya matematik. Nah, kalau untuk sampel, nah di sini teman-teman akan mengenal beberapa simbol ya. Sampel statistik di sini akan ada rata ya. Kemudian ada ini ya, S dan S kuadrat. Kemudian parameter ada min, nanti populasi ini berkaitan dengan min rata. Kemudian tadi ya, ada varians gitu ya teman-teman ya. Dan ada sigma kuadrat ya. Nah, di sini misalkan ingin membuat distribusi sampling rata-rata sampel dengan ukuran sampel 2 yang ditarik dari satu populasi yang memiliki 4 unsur. Nah, di sini ada 3, 4, 6, dan 7 rata-rata dan standar deviasi populasi. Teman-teman diminta untuk menghitung rata dan juga STDEV ya, standar deviasi dari populasi. Kalau untuk rata mungkin rekan-rekan cukup familiar ya. Untuk means-nya itu cukup menghitung dari jumlah keseluruhan dari anggota tadi ya, sampel gitu ya.
Ada 3, 4, 6, dan 7 berdasarkan data yang telah diberikan. Kemudian silahkan dibagi dari jumlah anggota atau N-nya. Maka kita peroleh hasilnya adalah rata ya, atau min-nya. Kemudian di sini kita diberikan yaitu standar deviasi ya. Nah, ini maaf standar deviasi kebalik yang tadi varians ya. Salah baca. Nah, di sini untuk standar deviasi teman-teman bisa menggunakan ini ya perhitungan eh, sigma ya dari ini tadi rata dikurangi tapi di sini ada pengurangan mu-nya ya teman-teman ya. Baru dikuadratkan dibagi n-nya. Maka kita peroleh nilai dari standar deviasi adalah 2,5. Nah, di sini kita lihat sebentar. Sampling sebentar. Dengan ukuran sampel dua elemen populasi N, ini N sama dengan 4 dapat diperoleh kombinasi kemungkinan hasil sampel ini sebanyak N-nya adalah 4, kemudian ukuran sampelnya 2. Sehingga kombinasi yang mungkin adalah 6 ya. Keenam kombinasi sampel beserta rata-ratanya. Nah, di sini sudah dihitungkan ya nilai dari sampel untuk X. Nah, masing-masing X ada beberapa ya. Kemudian rata-rata sampel juga sudah dihitungkan di mana jumlah keseluruhannya adalah 30. Diberikan data distribusi frekuensi rata-rata sampel. Rata-rata sampel dari ini ya, 3,5 sampai dengan 6,5 dengan frekuensi jumlah keseluruhannya adalah 6. Nah, distribusi probabilitas sampel dengan ukuran sampel N sama dengan 2. Di sini kita lihat rata sampel dari rata sampel yang telah diberikan di sini. Kemudian kita hitung jumlah keseluruhan dari probabilitas ya. Kita mendapatkan total dari probabilitas yaitu 1. Distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan nilai dari rata-rata sampel disebut distribusi sampling rata-rata ya. Distribusi sampling rata-rata, pendekatan rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Pada contoh soal di atas, keenam kombinasi sampel memiliki jumlah rata adalah 30. 30 kita ambil nilai dari yang ini ya, jumlah rata-rata sampel. Sehingga rata-rata distribusi sampling, rata-rata di sini kita hitung dari nilai keseluruhan tadi ya, 30 dibagi 6 ya, ratanya. Kita dapatkan frekuensi ini ya, 6. Kita dapatkan mu X ya eh, adalah sama dengan mu standar deviasi distribusi sampling rata-rata. Di sini kita dapatkan standar deviasinya yaitu nilainya 5 ya dari hasilnya ya teman-teman ya. Sama dengan mu 5 dibagi 6 ya, 6 nilainya ya. Kita dapatkan nilainya standar deviasi distribusi sampling adalah 5/6. Ternyata, nah kita pakai aja teman-teman rumusnya ini ya, yang beberapa rumus ya teman-teman ya. Kadang-kadang memang untuk statistik cukup banyak rumusnya, dan tapi belum tentu teman-teman akan menggunakan rumus yang sama. Jadi hubungan antara standar deviasi populasi dengan standar deviasi rata-rata sampel tidak seperti hubungan antara rata-rata populasi dengan rata-rata distribusi sampling rata-rata. Nah, ini ada nilai harapan dari rata-rata mirip dengan mungkin kemarin ada ya, tidak kalau tidak salah ada materi terkait dengan nilai harapan ya. Di sini diambilkan dari rata seluruh kemungkinan nilai X yang disimbolkan dengan mu. Mu ini sama juga min ya, nilai rata-rata. Standar deviasi dari X, nah ini tadi kita dapatkan ya standar deviasi untuk yang simbol sigmanya ya. Simbol sigma dengan rumus ini ya. Rumusnya nanti cukup banyak, namun belum tentu ya. Nah, jadi kalau yang untuk statistik mungkin modelnya nanti untuk yang UAS sama ya teman-teman ya. Saya dengan UTS yang kemarin. Jadi open saja. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada rumus nggak perlu menghafal, tapi teman-teman bisa mengecek ya rumus-rumus yang kiranya bersesuaian dengan kasus tersebut. Nah, dengan di sini untuk penjelasannya adalah N banyak yang unsur populasi, N kecil adalah unsur sampel ya. Nah, di sini ada rumusnya ya untuk populasi finite ya. Finite berarti yang terhitung ya atau bisa kita hitung.
Di sini untuk akar N kapital dikurangi N dibagi N min 1 sama dengan faktor koreksi finite. Untuk populasi infinite atau jika sampling dilakukan dengan pengembalian, hubungan antara tadi ya sigma X dan sigma itu ya untuk standar deviasi adalah teman-teman menambahkan rumus ini ya. Kalau untuk yang infinite. Jadi sigma X dibagi sigma dibagi akar N. Central limit theorem ya. Untuk yang pertama, rata-rata distribusi sampel rata-rata ini adalah mu X, ini akan sama dengan rata-rata populasi. Jadi mau mu rata ya sama dengan mu yang sama ya, minnya ya, nilai ratanya. Kemudian standar deviasi rata-rata ini ada kita gunakan tadi ya sigma X gitu. Kemudian untuk populasi yang sifatnya infinite dan finite ini memiliki sedikit perumusan yang berbeda. Kalau tadi infinite teman-teman menggunakan yang sigma X gitu ya. Dibagi sigma dibagi akar N. Kalau yang untuk ini yang finite gitu ya. Finite itu hingga atau terhitung. Terhitung berarti agak sedikit panjang sigma X sigma dibagi akar N. Jadi nilai dari populasi finite ditambahkan lagi akar yang tadi ya. Akar N, N kecil, N kapital min N kecil dibagi N min 1 ya. Menggunakan yang ini ya, faktor koreksi finite. Jadi dari rumusnya infinite ditambahkan sedikit faktor koreksi finite. Kemudian untuk selanjutnya ada distribusi sampling mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar. Nah, ini ada contohnya, teman-teman ya. Di materinya sudah diberikan contoh. Misalkan ya, dalam sebuah lemari etalase toko emas, Kemilau terdapat 5 kotak cincin yang bentuknya sama. Yang pada setiap kotaknya berisi cincin ada beberapa ya di sini. Anggotanya sampelnya 2, 3, 5, 6, dan 9. Sebuah sampel random diambil sebanyak 2 kotak cincin di mana pengembalian ada kata pengambilan maaf pengambilan kotaknya dilakukan satu persatu. Hati-hati, ini berarti menggunakan yang tanpa pengembalian nih teman-teman yang di request. Carilah ada 4 pertanyaan. Berat rata-rata seluruh cincin. Kemudian deviasi standar dari berat rata-rata seluruh cincin dalam kotak. Kemudian berat rata-rata dari distribusi sampling, berat rata-rata sampel. Kemudian deviasi standar dari distribusi sampling, berat rata-rata sampel. Nah, di sini ada penyelesaiannya, rekan-rekan. Nah, untuk penyelesaiannya, mungkin saya minta teman-teman untuk menjelaskan ya, bagaimana proses yang terjadi. Biasanya kalau offline, mungkin teman-teman saya minta teman-teman yang memberikan solusi penyelesaian ya. Karena berhubung sudah dibahas di sini, saya minta teman-teman yang menjelaskan ya proses pembahasannya seperti apa. Di sini ada 4 pertanyaan, mungkin karena pembahasan tinggal membahas aja ya. Mungkin bisa dua-dua ada 2 mahasiswa yang mau menjelaskan tidak dari penjelasan yang sudah dipaparkan jawabannya. Cara ngitungnya gimana gitu? Ibu saya mau, boleh. Boleh, silakan Mbak Salsa. Enak dari saya yang share screen atau mau Mbak Salsa bila? Biar bisa ditunjukin ini dari mana gitu. Ibu aja nggak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Oke. Silakan ya. Nanti mungkin sambil disampaikan. Cara ngitungnya gimana? Yang pertama yang berat rata-rata seluruh cincin dalam kotak, itu kan di toko emas Kemilau ini ada 5 kotak cincin. Jadi Oke. N-nya tuh ada 5. Mhm. Ini ya, nilai Ya, pertama sini. ya. Oke. Terus 5 kotak ini eh, isinya ada yang beratnya 2, 3, 5, 6, dan 9. Oke. Jadi untuk ngitung rata-ratanya, berat dari 5 kotak cincin ini ditambah lalu dibagi total kotaknya. Oke, kita Du- dapatkan berapa? Didapetin 25 dibagi 5 jadi ada 5 gram. Oke, yang A. Lanjut, yang B. Nah, yang B untuk deviasi standar dari berat rata-rata seluruh cincin dalam kotak, Caranya. em, itu pertama dihitung yang berat pertama itu ada 2, dikurang Oke. dari rata-ratanya lalu dikuadratin. Jadi 2 dikurang 5 di kuadrat itu kan 3 kuadrat 9. Ditambah 3, 3 dikurang 5 itu dikuadratin 4, 5 dikurang 5, 0 dikuadratin, 6 dikurang 5, 9 dikurang 5, lalu dijumlah semua hasilnya dan dibagi 5, ditotalin Oke. 30 bagi 5 ada 6.
Terus Oke. deviasi standarnya kan akar kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 6 itu 2,45. Oke, sip. Dapat 2 ya. Silakan Mbak, dicatatkan 2 nomor tuh sekalian. Ya, Silakan. makasih Bu. Kasih ya Mbak. Nah, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Berhubung kita nggak offline dan jawabannya sudah diberikan ya dari Pak Halim. Jadi kita ngebahas aja biar teman-teman yang sudah mendapatkan caranya, katakanlah saya pengen teman-teman sharing ke teman-temannya gitu ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, kita memiliki nomor selanjutnya yang C dan D. Berat rata-rata dari distribusi sampling dan deviasi standar dari distribusi sampling. Silakan teman-teman sudah ada jawabannya ya. Bisa dibantu yang mau mencoba menjelaskan, silakan teman-teman. Sudah ada pembahasannya, pelan-pelan aja. Coba ditangkap proses ya yang dijalankan oleh ini ya untuk menyelesaikan kasus C dan D. Silakan teman-teman, pelan-pelan dulu. Gimana cara menghitungnya ya? Kemudian bisa mendapatkan nilai 5 gram dan juga 1,5 gram. Silakan, pelan-pelan dulu. Kalau Ada sudah, silakan. Boleh, silakan dijelaskan, Mas. Jadi yang C itu kan Mhm. karena ngambilnya dari 2 sampel yang beda, karena diambil satu. Mhm. Jadi ini dihitung semuanya itu dari satu-satu dari nilai dari misalnya ini 23, 25, 26 dihitung terus sampai semua kemungkinannya. Oke, Lalu ditulis apa di rata-ratanya karena dari 2 dibagi 2 semua. Habis itu di jumlah rata-ratanya jadi 50. 50. Oke, di sini ya. Karena ada 10 Ini kemungkinan. 10-nya. Oke. Lalu dibagi 10 jadi dapatnya 5 gram. Oke, saya sini ya. Untuk, ya, untuk Kebetulan, kebetulan apa Mas nilainya? Di sini ternyata mu rata-rata sama dengan mu. iya. Apa? Ini ya, nilainya tadi ya, kita dapati mu awal adalah 5 gram. Nah, ternyata kebetulan tadi ya, berat rata-rata yang dihitung dari distribusinya adalah juga 5 gram. Maka di sini dia berikan informasi ya. Ternyata mu minnya sama dengan mu yang biasa gitu ya, 5 gram. Lanjut Mas, D. Iya, untuk deviasi standarnya sama harus pakai rumus yang di B. Dihitung satu-satu lagi kayak itu ya, Mhm, variasinya semua. Lalu sama karya di rata-rata dijumlahin semua dulu. mhm. 22,5. Lalu Oke, ini karena ya. ada kayak tadi kayak dibagi 10. Bagi Karena 10, ada oke. 10 dibagi 10 jadi 2,25. Karena akar dari variasi kuadrat jadi jadinya 1,5 gram. Oke, ini ya dinilai dari akar 2,25. Nah, silakan ya Mas Iya. ya. Mohon dicatatkan ya nama dan NIM-nya. Terima kasih. Nah, kayak gitu aja ya teman-teman ya sudah dibahas tapi saya minta teman-teman yang membahas ya 2 soal ya masing-masing. Untuk yang kedua tadi apa namanya? Rekan kita sudah tadi ya yang A sama yang C dan D mungkin masing-masing silakan dituliskan ya jumlahnya sudah 22. Kita lanjut teman-teman. Masuk ke konsep penggunaan distribusi random rata-rata ya. Nah, jika variabel random rata-rata sampel di sini mempunyai distribusi normal dengan rata-rata mu x ya dan standar deviasi ini ada sigma x atau bisa dituliskan dengan rumusnya seperti ini. Artinya x berdistribusi normal dengan rata mu x ya dan standar deviasi ini nanti teman-teman bisa mengarahkan variabel random standar z. Nah, di sini nanti teman-teman akan sedikit bekerja dengan materi ketika pertemuan 9, teman-teman. Kalau yang ketemu saya ya, teman-teman buka lagi nanti tabel Z-nya. Karena nanti ada beberapa titik yang nanti teman-teman menentukannya mirip ketika kita offline pertemuan 9 ya. Jadi teman-teman harus mengecek tabel di mana nilai itu akan berasal dari tabelnya. Nah, untuk rumusnya ini adalah Z, ini ya ada rata dikurangi ini ya, mu X dibagi tadi ya, ada sigma X ya. Kemudian nilai Z berarti beberapa besar standar deviasi suatu rata-rata sampel X menyimpang dari mu X ya, dan beberapa probabilitas sepadan dengan nilai Z. Dihitung dengan rumus yang ini ya, Z. Nah, contohnya untuk kasus misalkan suatu perusahaan ingin menduga ya rata-rata penjualan per bulan berdasarkan rata-rata sampel yang dilakukan selama 100 bulan. Misalkan rata-rata penjualan per bulan yang sebenarnya adalah 5.650 dengan kita memiliki STDEV-nya adalah 700,
berapa bulan dari sampel tersebut akan memiliki rata-rata sampel 5.550 sampai 5.750. Nah, kebetulan kalau kita cek di materi ya, teman-teman nggak usah repot-repot, sudah dibahaskan. Tapi di sini saya minta tolong ya, silahkan ada yang mau menjelaskan bagaimana proses yang terjadi untuk kasus yang ini ya. Nah, ini kayaknya saya bikin, kayaknya share 2 screen nggak bisa ya teman-teman ya. Bentar, saya bikin 2 aja ya sebentar. Share screen-nya biar teman-teman bisa baca. Oh enggak, saya kecilin aja deh kopian soalnya. Di sini ya saya taruh di atas biar teman-teman bisa membaca soalnya. Bagian atasnya aja ya saya taruh nanti biar nggak perlu pindah screen sebentar. Nah ini aja. Nanti silakan teman-teman biar sepasang ya soal sama jawaban. Silakan untuk yang ingin mencoba menjelaskan. Coba teman-teman. Untuk kasus ini sudah diberikan jawaban. Namun di sini saya minta teman-teman yang menjelaskan bagaimana prosesnya. Sama dengan tadi ya, 2 teman kita yang sudah membantu, silakan teman-teman. Di sini sudah ada beberapa diketahuinya yang sudah dokumentasikan, kemudian tinggal menghitung apa yang diminta gitu. Silakan, ada yang mau coba? Pakai open mic aja ya, langsung. Kalau pakai teks kayak agak lama nanti. Silakan teman-teman dipahami dulu pelan-pelan seperti 2 teman kita sebelumnya. Kemudian bagaimana cara yang sudah teman-teman dapati dari langkah-langkah ini, mohon disampaikan ya, dijelaskan ke temannya. Cara menyelesaikannya seperti apa. Silakan teman-teman. Pelan-pelan dulu dipahami seperti tadi ya. 2 teman kita, kebetulan saya ini ya tadi sudah dibantu ada putra dan putri, jadi sudah ada perwakilan. Mohon dipahami dulu, baru teman-teman cobakan ya. Cara ngitungnya gimana gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ini nanti kita bareng-bareng nggak apa-apa. Jadi kalau ada kesulitan nggak apa-apa teman-teman. Saya mengapresiasi teman-teman sudah berani mencoba ya. Silakan. Saya sambil minum ya teman-teman ya. Silakan ya kalau sambil minum atau mau ke toilet dan sebagainya nggak apa-apa. Kadang soalnya kering ini tenggorokannya. Silakan. Bagaimana untuk yang kasus ini? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Mau lagi juga nggak apa-apa. Yang tadi sudah. Kalau mau lagi boleh. Atau yang lain kita kasih kesempatan juga boleh. Silakan. Ada yang kesulitan? Kalau kesulitan kita bahas bersama. Belum ada yang mau mencoba? Oke, kalau belum ada kita coba bersama ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat secara soal berdasarkan rata-rata sampel. Rata-rata sampel selama 100 bulan. Nah, N-nya ya 100 bulan ini akan menjadi N di sini. Kemudian di sini ya. Misalkan rata-rata penjualan per bulan yang sebenarnya. Ingat, rata-rata teman-teman. Rata-rata ini digambarkan dengan tadi ya, mu atau min. Min ini 5, 6, 50. Kemudian kita memiliki nilai sigma untuk tadi berapa nih? 700 ya, standar deviasi sigma disimbolkan di sini diberikan informasi 700 ya. Disimbolkan sigma sama dengan 700. Nah, ini adalah diketahuinya kita menggunakan tadi ya konsep central limit teori yang sudah diberikan tadi, di mana untuk tadi ya rata-rata sampel 50 ya, 57 50. Nah, kita cek dulu kalau yang untuk yang pertama ya, kita menghitung nilai mu tapi yang ada minsnya ya, ada ratanya ya. Ya, minsnya tapi yang ada x-nya ya. Nah, di sini disimbolkan sama dengan 5650. Kemudian untuk populasi infinite, nah di sini untuk infinite, kita hitungkan nilainya adalah tadi ya, kalau finite pakai rumus yang sigma X gitu ya, dibagi sigma dibagi akar N ya. Untuk yang infinite ya, kita tidak tahu akhirnya gitu ya, ada berapa gitu ya teman-teman ya. Penjualan per bulan selama 100 bulan. Nah, di sini untuk yang infinite kita tentukan nilainya tadi dari nilai mu-nya 700 ya, dibagi nilai dari akar N. N-nya adalah 100, kita dapatkan nilainya 70 ya.
Kemudian dihitung untuk yang rata 5.550. Kemudian yang 5.750 dari masing-masing nilai Z-nya adalah teman-teman pakai yang ini. Z ini ya. Jadi tadi ngitungnya yang untuk finite dulu. Finite tadi ya, yang di sebelumnya. Yang ini ya, populasi finite. Infinite, maaf. Ini yang infinite. Kalau yang ini adalah finite ya, terhingga. Kita balik lagi di sini. Jadi kita belum tahu nih tadi. Teman-teman ini yang tadi ya, kalau kita pakai contoh adalah yang ini. Yang dari waktu ke waktu. Makanya kenapa disebut infinite ya. Tadi ada di awal kalau nggak salah yang untuk informasi dari waktu ke waktu ya. Jadi tidak ada ini ya. Nah ini. Di sini ada informasi ya. Kalau untuk populasi yang tidak terbatas di sini tidak dapat dihitung. Misalkan dari waktu ke waktu. Jadi tidak tahu fixnya berapa sehingga menggunakan rumus yang infinite. Nah, kita masukkan nilai X-nya 5550 dengan tadi ya rumusnya di sini yang pakai ini, maaf. Yang ini ya. Ada rata X dikurangi mu X dibagi ini ya nilai dari sigma X. Sigma X-nya 70, maaf, sigma X-nya 70, kemudian tadi ya X-nya rata adalah 5.500 dikurangi dari nilai mu X-nya 5650. Maka kita dapatkan negatif 1,43. Nah, kita geser untuk yang X yang kedua. X rata berikutnya 5750. Di sini sama dengan rumus yang tadi, pakai yang ini ya. Yang di sini, variabel random standard Z. Nah, kita hitung 5750 dikurangi sama ya 5650 dibagi 70. Kita dapatkan 1,43. Di mana nanti berarti area dari P ya tadi ya. 5550, 5750 kita dapati negatif 1,43 dan sampai dengan 1,43 ya. Dari negatif ke yang positif 1,43. Nah, 1,43 teman-teman dapatkan dari mana? Nah, maaf ya saya geser yang materi kita di pertemuan 9 teman-teman. Tadi saya kopikan, saya taruh di bawah. Ini sama aja. Di Pak Halim kayaknya ditaruh di sini, tapi mungkin karena kita kemarin pakai yang ini ya. Yang di materi 9 ada teman-teman. Ada tabel Z ya. Tadi dihitungnya adalah 1,43 sehingga kita coba runut. Z itu 1,4 geser ke 3. 0,03 kita dapat 0,4236 ya. Di sini teman-teman tarik lagi ke atas tadi. Mana tadi? Maaf. Nah ini ya. Nah ini. 4236 ya teman-teman ya. Sama ya nilainya ya. Namun hati-hati di sini ya. Karena dia dari negatif ke yang positif. Di sini dijumlahkan ya. 0,4236 sama-sama 4236. Nanti kita dapatkan nilainya adalah 0,8472. Nah baru dikali tadi ya. 100 bulannya ya. Di sini dikali N. Maka kita dapatkan hasil pembulatan yaitu 85 bulan ya. Dengan rata-rata sampel dari 550 sampai 570. Nah, hati-hati ya. Untuk kasus penggunaan Z, di sini teman-teman nanti banyak akan menilik lagi ke tabel Z ya. Yang ada di, tadi saya sertakan ya teman-teman ya. Maaf ya, saya sertakan aja di sini di bagian bawah. Ini adalah tabel dari materi yang ke ini. Mana tadi saya buka? Nah ini ya. Kemarin waktu kita bahas pertemuan 9 ya. Distribusi yang tabel. Yang di sini ya. Slide 22. Nah di sini akan kita gunakan kembali untuk perhitungannya. Baik, kita balik lagi ke sini tadi. Bentar, tadi yang udah sampai maaf kebablasan deh. Nah ini ya, baru sampai sini, maaf. Kita sampai di slide 18. Nah, lanjut dulu. Kita masuk ke konsep distribusi sampling proporsi ya. Proporsi merupakan perbandingan antara frekuensi suatu data dengan frekuensi total dan dapat dinyatakan dalam pecahan di antara 0 sampai dengan 1 atau presentasi 0% sampai dengan 100%. Nah, definisikan untuk proporsi populasi ya teman-teman ya. Jadi mirip dengan kemarin ya. Untuk proporsi teman-teman ya, presentasenya adalah 0 sampai dengan 100, mirip dengan probability ya. Jadi dari tidak ada
0% ya, nggak ada sampai dengan 1 ya. Ada 1 ya kalau kita di dalam binary value ya. Nanti mungkin teman-teman bekerja di biner gitu ya, menggunakan bilangan biner, mungkin teman-teman akan berhubungan dengan nilai 0 dan 1. Mungkin akan direpresentasikan kalau komputer kan yang bisa membaca dia hanya 0 dan 1 gitu ya. Ditranslate apa namanya bilangan itu ya. Itu kalau 0 itu biasanya dianggap no gitu ya. Kalau 1 itu true ya atau yes gitu ya teman-teman. Kalau ini false atau no. Kemudian didefinisikan itu untuk kalau misalkan teman-teman masuk ke apa namanya binary ya, binary value. Kita masuk didefinisikan untuk proporsi populasi. Nah, sama ya, rentangnya adalah 0 sampai 100. P sama dengan X dibagi N. Sedangkan proporsi sampel adalah P X dibagi N, di mana X adalah frekuensi suatu data, kemudian N kapital adalah frekuensi totalnya. Nah, kita lihat nanti contohnya ya. Misalkan terdapat 5 calon presiden yang masing-masing berumur 30, 35, 45, 50, dan 55. Sementara negara mengeluarkan peraturan bahwa yang dapat diangkat menjadi presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Maka proporsi populasi yang berumur 40 tahun atau lebih adalah proporsinya gimana teman-teman? Ada yang mau mencoba menjelaskan kenapa P sama dengan 3 dibagi 5 sama dengan 0,6 dari proporsi rumus sebelumnya tadi? Gimana? Ada yang paham? Yang tadi, rumusnya baru aja, tapi hubungkan dengan kasus. Kenapa P-nya sama dengan 3 dibagi 5? Ada yang mau mencoba? Ini cukup sederhana, teman-teman, yang ini. Gimana? Pelan-pelan. Pakai Saya rumusnya coba, Bu. yang ini. Silakan. Ini ya, P X dibagi N. Tapi mohon disesuaikan dengan kasus. Silakan. Saya mau coba, Bu. Silakan, Mas. Tadi kan tuh rumusnya P sama dengan X Mm-mm. per N ya. Ini ya. Ya. Nah, ya. Nah, X itu kan frekuensi datanya, N itu frekuensi totalnya. Nah, untuk Nah, kasus di gimana? soalnya, ini kan yang diminta tuh sekurang-kurangnya 40 tahun. Nah, Hmm. jadi datanya yang calon presiden di atas 40 tahun. Jadi ada Hmm. 3 yaitu 45, 50 45. sama 55. Oke. Nah, terus bawahnya N-nya itu total datanya semuanya ada 5. Oke, sip. Terima kasih. Kita dapat nilainya adalah P 0,6. Silakan ya yang apa sudah apa namanya membantu menjelaskan nanti mohon dicatatkan ya di form tadi ya Excelnya ya teman-teman ya. Silakan ditambahin aja kayak biasa kalau di kelas gitu ya. Tadi benar ya teman-teman ya. Jadi silakan ya di sini ada beberapa yang perlu teman-teman highlight atau teman-teman tandai kata-kata sekurang-kurangnya 40 yang di bold ini ya teman-teman ya. Bahwa presiden minimum 40. Jadi teman-teman harus melihat nilai yang di atas 40. Kalau enggak minimal lah 40 gitu ya. 40 ke atas katakanlah. Itu yang bisa. Sehingga dari nilai usia yang diberikan si 30 dan 35 tidak masuk. Benar ya yang sudah dijelaskan teman kita, yang masuk hanya 45, 50 dan 55. Sehingga kita dapat nilainya adalah X-nya adalah 3 dengan N kapitalnya adalah seluruh anggota yang mengajukan yaitu 5. Sehingga kita dapat nilai P 0,6. Nah, kita lanjut. Kemudian diambil sampel dengan ukuran N sama dengan 3 without replacement sehingga diperoleh kombinasi sebanyak 10 dengan distribusi sampling proporsi. Kita coba lihat kombinasi kemungkinan hasil sampel dan proporsi sampel ya. Kita diberikan data jumlah proporsi sampel 6, distribusi frekuensi proporsi sampel ya. Secara keseluruhan total ada 10. Distribusi sampel proporsi ya. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk menjelaskan cara menghitung distribusi sampling proporsi. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Bagaimana cara teman-teman menghitung rata dan standar deviasinya? Silahkan pelan-pelan dipahami gimana cara ngitungnya. Maaf ya, saya sambil minum. Lanjut, silahkan teman-teman. Pelan-pelan dipahami kok bisa nilai mu-nya 0,6. Yang satunya STDV-nya 0,2, teman-teman. Silahkan. Pelan-pelan dulu. Tapi hati-hati ya dengan beberapa data sebelumnya. Ini biasanya berkaitan. Nanti akan menghasilkan nilai-nilai yang ada di rata dan STDF-nya. Silakan. Maaf ya, saya sambil minum. Kalau ada yang mau coba, silakan ya open mic aja. Silakan teman-teman.
Pelan-pelan dipahami. Cara ngitung 0,6 sama 0,2-nya gimana? Kalau ada yang sudah ketemu, boleh sambil memaparkan hasil perhitungannya itu gimana gitu. Coba pelan-pelan. Teman-teman harus cek juga ya beberapa data sebelumnya mungkin ya perhitungannya untuk mendapatkan hasilnya. Silakan. Nanti coba dulu. Ketemu tidak nilainya? Bisa 0,6 dan 0,2. Yang rata-rata dulu deh, teman-teman. Pelan-pelan. Yang rata-rata dulu, baru ke standar deviasi. Biar satu-satu. Ada yang sudah menemukan cara menghitungnya gimana? Silakan. Kalau kesulitan kita coba bersama ya, teman-teman ya. Kita ditanya rata-rata. Ada min P ya. Min P atau mu P. Nah, di sini dihitung dari sigma P dibagi 10. Sigma P kita lihat teman-teman. Sigma P adalah jumlah proporsi sampel. Di sini kita hitung ada 6 ya teman-teman. Didapatkan dari jumlah keseluruhan proporsi sampel. Kemudian untuk di bawahnya nilai 10 didapatkan dari keseluruhan ya jumlah frekuensi yaitu 10. Maka kita mendapatkan nilai rata yaitu 6 dibagi 10 yaitu 0,6 di mana nilai mu P sama dengan P ya 0,6. P-nya tadi ada 0,6-nya tidak. Nah, ini ya. Kebetulan tadi nilai P yang sudah dihitungkan teman kita 0,6. Samaan nih, teman-teman. Maka di sini diberikan pernyataan ya. Ternyata mu P kan nilai 0,6 sama dengan P. Ini hasilnya karena di depan sini tadi kita hitung hasilnya 0,6. Terus kita hitung standar deviasi, teman-teman. Standar deviasi ini dengan rumus yang ini ya. Sigma. Sigma di sini, sigma dikurangi P min ini ya, mu P. P-nya berapa? Balik lagi ke sini, probabilitas teman-teman. Ada 1 ya. 1 dikurangi berapa nih? Mu P 0,6. Maka 1 dikurangi tadi ya, 0,6. Kita dapat nilainya adalah 0,4. 1 dikurangi 0,6 dibagi 10. 10 tadi ya, dari anggota keseluruhan frekuensi secara keseluruhan yaitu 10. Sehingga kita dapati ya, STDEV standar deviasinya adalah 0,4 dibagi 10 akar sama dengan 0,2. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, teman-teman harus katakanlah merangkai ya. Gimana ceritanya kok bisa mendapatkan nilai tadi ya dari beberapa perhitungan sebelumnya. Nah, kita lanjut. Standar deviasi distribusi untuk sampling proporsi dapat dihitung dengan rumus untuk contoh di atas ya. Kita hitung pakai ini juga bisa ya tadi ya. Sigma P, P1 dikurangi P. Jadi tadi kita peroleh nilainya ya. 0,6 dikali 0,4 dibagi 3 ya. Kalau tadi ada 3 presiden ya yang mau dipilih ya teman-teman ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah akar 2 dibagi 4 sama dengan 0,2. Jika populasi infinite atau sampling untuk replacement atau populasi finite tapi ukurannya sampel lebih dari 5% dari ukuran populasi. Proporsi sampling akan memiliki distribusi mendekati normal jika NP maupun N1 min P lebih besar atau sama dengan 5 dengan variabel random standard Z dirumuskan. Nah, ini untuk Z-nya teman-teman kita pakai aja ya rumusnya ya. Z adalah P dikurangi min P ya dibagi sigma P. Nah, atau sama dengan P dikurangi P kapital dibagi ini ada sigma P ya. Nah, kita lihat. Nah, itu tadi rumusnya aja.
Tapi kita lihat kalau misalkan ada contoh ya. Proporsi sesungguhnya merupakan variabel random discrete. Karena itu pendekatan distribusi normal menggunakan faktor koreksi kontinuitas sebesar setengah n sehingga variabel random standar menjadi, nah ini sudah diberikan rumus baru, cukup banyak teman-teman rumusnya. Jadi tenang saja nanti kalau UAS saya boleh izinkan untuk open biasanya kayak UTS kemarin. Jadi nggak usah terlalu apa ya istilahnya repot menghafal. Nah, contohnya, telah diketahui bahwa 2% barang kiriman adalah cacat, berapa probabilitas bahwa satu pengiriman sebanyak 400 barang, A terdapat 3% atau lebih yang cacat, dan B sebanyak 3% yang cacat. Nah, di sini sudah diberikan solusi ya teman-teman ya, untuk kasus yang ini, kasus contoh. Nah, mohon teman-teman coba memahami bagaimana proses perhitungannya. Kenapa mu P sama dengan 0,02, sigma P-nya adalah 0,007, kemudian Z-nya 1,25. Nah, silakan teman-teman dipahami dulu. Seperti tadi, saya beri kesempatan ke teman-teman untuk menjelaskan ya. Silakan kalau yang mau mencoba atau dipahami dulu nggak apa-apa. Bagi yang sudah bisa memahami, mau memaparkan cara proses hitungannya, silakan ya, open mic aja ya. Silakan teman-teman, pelan-pelan dulu. Cara menghitung 0,07-nya bagaimana, cara menghitung 1,25 bagaimana, dan akhirnya nanti kita dapat ya 0,1056. Nah, di sini hati-hati ya. Ada penggunaan Z atau Z-nya ya. Hati-hati ada P, Z lebih besar dari 1,25 ya. Maaf. Di sini lebih besar dari 0,03. Hati-hati. Atau sama dengan P, Z lebih besar dari 1,25. Nanti kita berhubungan dengan tadi tabel distribusi yang Z-nya. Nah, nanti dicek lagi kenapa nilainya nanti bisa dapat sekian gitu. Silahkan teman-teman dipahami dulu bagi yang sudah mendapatkan insight gitu ya. Oh, ini caranya seperti ini. Mohon bisa sambil share ke teman-temannya cara ngitungnya gimana gitu. Silahkan teman-teman. Ada yang bisa menemukan tidak untuk nilainya? Untuk yang pertama deh, yang A dulu gimana? Terdapat 3% atau lebih yang cacat? Yang A dulu. Ada yang mau coba? Hitungannya dari mana? Kebetulan soalnya ada di atasnya ya. Jadi nggak terlalu jauh. Kalau belum, coba kita bahas bersama ya. Jadi di sini ada mu P ya. Mu P ini sama dengan P, itu nilainya adalah 0,02. Diambilkan dari 2% ya. Barang kiriman ada yang cacat ya. Kemudian nilai dari sigma P, ini kita hitung pakai rumus yang sebelumnya tadi ya. Akar P 1-P dibagi N ya. Di mana nilainya dari P 0,02 tadi ya. Di sini sama dikurangi 1-P. 1-P adalah 1 dikurangi 0,02. Kita dapat 0,98. Kemudian dibagi N, nilai N adalah sebanyak ada berapa N barang. Kita memiliki 400 barang, sehingga ketika dihitung adalah sigma P, maka hasilnya 0,07. Kemudian untuk P 3% atau lebih yang cacat, maka tadi teman-teman untuk random standar ya, kita pakai rumus yang di atasnya. Untuk Z sama dengan 0,03 ya. Di sini plus minus berarti ada 2 ya. Jadi dikurangi di sini 1/800. Jadi di sini nilainya adalah nilai dari 2N ya teman-teman ya. 2 dikali N-nya adalah 400. Kemudian kita kurangi dulu, baru dikurangi 0,2 ya dari nilai P
Kemudian nilai sigma P adalah 0,07. Maka untuk Z atau Z-nya dapat 1,25. Nanti teman-teman bisa rumuskan ya, P lebih besar dari 0,03 karena dari 3%, maka P Z lebih besar dari 1,25. Dari nilai value Z 1,25. Nah, 1,25 di sini teman-teman mungkin akan bisa merujuk ke materi kita. Sebentar ya, apa namanya, charging saya kayaknya mau habis. Semoga nggak apa-apa. Ini agak kurang tadi. Kita lanjut tadi sampai di sini ya. PZ lebih besar dari 1,25. Di sini nanti mungkin teman-teman akan bisa merujuk ke materi pertemuan 9 ya. Di mana nilainya kalau yang 0 itu di Z-nya adalah 0,5 dan 1,25-nya silakan merujuk lagi ke sini. Z 1,25. Z 1,25. 1,2 kemudian geser ke 5. 0,3944. Kita coba geser ya. Mana tadi? Nah ini ya. Jadi 0,5 dikurangi 3944 ya. Hati-hati karena nilainya lebih besar di sini dikurangi, maka kita peroleh nilainya adalah 0,156. 1056 maaf. 1056 ya. Jadi teman-teman kalau misalkan banyak menggunakan Z ya nanti ya ada penggunaan Z, teman-teman akan merujuk ke tabel ya, tabel Z-nya, si skornya. Kemudian kita masuk ke distribusi sampling ya, selisih dua rata-rata. Misalkan diketahui dua populasi infinite dengan rata-rata mu1 dan mu2, standar deviasi sigma 1, sigma 2. Kemudian dari kedua populasi diambil sampel ya dengan ukuran N1 dan N2. Untuk seluruh sampel dengan ukuran N1 yang diambil dari populasi pertama, diperoleh distribusi rata-rata adalah min 1 dengan rata-rata mu min 1 ya dengan standar deviasi sigma min 1. Begitu juga untuk seluruh sampel ukuran N2 yang diambil dengan populasi kedua. Diperoleh distribusi sampling rata-rata adalah rata 2 ya dengan rata-rata standar deviasi dari ini mu rata 2 dan standar deviasi 2 ya. Distribusi sampling selisih rata-rata min atau rata 1 dikurangi rata 2 memiliki rata rumus ya yang sudah ditampilkan di sini. Rata 1 rata 2 sama dengan dari nilai mu1 dikurangi mu2. Di mana untuk standar deviasinya kita hitung nanti menggunakan rumus ya. Sigma dari rata 1 dikurang 2 ini adalah akar dari sigma rata 1 kuadrat ditambah sigma rata 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat dari 1 ya, sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Ini rumusnya. Nanti kita lanjut untuk sampling without replacement dan N relatif kecil dibanding N diperlukan faktor koreksi. Ini ada akar N kapital dikurangi N dibagi N kapital min 1 dalam menghitung standar deviasi rata-rata sampel ya. Jika N1, N2 besar, N1, N2 lebih besar dari 30, distribusi sampling selisih rata-rata mendekati normal. Dengan variabel random standar. Random standar biasanya teman-teman berhubungan dengan Z ya, Z-nya. Z-score di sini kita hitung dari rata 1 dikurang rata 2 dikurangi mu1 dikurangi mu2 dibagi di sini sigma rata 1 dikurangi rata 2 ya. Nah, kalau dicontohkan di dalam implementasi kasus, di sini kita diberikan contoh. Misalkan rata-rata pendapatan keluarga per hari di daerah kota adalah 10.000 dengan standar deviasi 3.000, sementara rata-rata pendapatan keluarga per hari di desa ini adalah 4.000 dengan standar deviasi 500. Nah, jika diambil sampel random keluarga kota sebanyak 50 dan keluarga pedesaan 200, berapa probabilitas selisih rata pendapatan? Lebih besar dari 5.000 ya. Nah, di sini sudah ada pembahasannya dari beberapa rumus tadi ya terkait dengan Z-score. Nah, silakan teman-teman bisa menjelaskan lagi ya untuk kasus yang
ini ya, yang pedesaan dan kota ini bagaimana cara perolehannya. Ini sudah ada informasi diketahui. Nah, tinggal teman-teman implementasikan dengan rumus tadi. Silakan. Ada yang ingin mencoba? Ada yang ingin mencoba menjelaskan? Jadi saya takutnya baterainya tinggal dikit. Saya cek dulu ya. Tinggal 15%. Masih bisa lah. Silakan teman-teman. Ada yang ingin mencoba menjelaskan? Dipahami dulu prosesnya dan beberapa rumus sebelumnya ya. Kemudian cara ngitungnya gimana gitu. Silakan teman-teman. Rumusnya pakai yang tadi yang sebelumnya. Ya nih. Z adalah rata 1 rata 2 dikurangi mu 1 mu 2 ya. Dibagi sigma min 1 rata min 1 min 2. Silakan teman-teman dihitung dulu caranya gimana bisa mendapatkan negatif 2,35 dan di sini hasil akhir adalah 2,35 ya. Silakan, ada yang ingin mencoba tidak? Silakan teman-teman pelan-pelan dulu dipahami cara ngitungnya gimana. Hati-hati kalau berhubungan dengan Z-score atau Z-score. Nah, ini udah yang terakhir kok teman-teman. Silahkan. Untuk Z-score, teman-teman nanti akan merujuk lagi ya ke tabel Z-score-nya. Jadi, kalian ngecek lagi nilai Z-nya untuk value tersebut berapa gitu ya. Ada yang ingin mencoba sebelum nanti ini? Ini udah yang terakhir teman-teman. Silakan. Kayaknya nggak cukup ya. Nanti kalau keburu Jumatan juga mau menjelaskan materi yang dari satunya ya. Jadi dicoba dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Dibaca-baca dulu aja. Nanti ketika kita ada kelebihan waktu lagi, nanti kita bisa ulas lagi. Gimana untuk yang kasus ini? Ada yang ingin mencoba menjelaskan? Ibu, saya mau coba tapi boleh lihat rumus sebelumnya lagi nggak, Bu? Boleh, boleh. Nanti kita geser ya. Nggak apa-apa. Coba dulu aja nggak apa-apa. Silakan. Apa mau share screen? Bukan dari saya stop aja biar lebih gampang ngegeser. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oke. Saya lagi pakai HP soalnya. Oh iya sudah, oke. Silakan Mbak. Eh, boleh lihat rumus sebelumnya dulu, Bu, sebentar. Boleh. Kita geser. Ini cukup tidak? Atau mau sampai sini? Ini juga ada tadi ya. Hmm, ke setelahnya aja, Bu. Oke, yang ini. Ya, oke. Oke, ke soalnya lagi, Bu. Oke, hati-hati ya. Dicek lagi. Karena PX1 kurang PX2 lebih besar dari 5.000, Mhm. makanya pakai 5.000 terus dikurang sama 10.000 sebelumnya 10.000 dikurang 4.000 dulu dari mu 1 dikurang mu 2. Betul, Terus yang sini ya. Ini ya teman-teman ya. 1 dikurangi 2. Benar. Rumus yang tadi sudah dicek ya. Hati-hati di cross check lagi. Oke, lanjut Mbak. terus karena eh, terus dibagi sama Nilai di bawah. Yang ini. ya, Ada apa namanya? Sigma ya. Sigma X1 sama X2. Nah, di ya sini ke sini ya, teman-teman ya, jangan bingung. Jadi kalau tadi sigma X1 X2-nya kesulitan gitu ya ngitungnya, kan di sini ya. Nah, ini teman-teman geser aja ke sini. Yang ngitung di bawah sigma X1 X2-nya dibuat kayak gini aja, dipecah ya. Jadi di apa? Sigma 1 kuadrat dibagi N1, kemudian sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, lanjut, Pak. Silakan. sigma ya ditambah terus hasilnya dibagi terus jadi min 0,235. Mhm. Kalau berarti PZ lebih besar dari 2,35. Hmm. Terus kalau di tabel Tabelnya, oke. Saya geser. Tadi berapa? 2,35 ya? 2 2, oke. 2,3. Oke, geser ke kanan ya. ya Ada berapa nih? 0,4906 4906. Kita geser ke atas ya. Nah, ini ya. 2,35. Dapatnya? 0,4906 Oke. 05 Mhm. 0,4906 jadi 2,35.
Oke. Di sini kalau lebih besar ya. Oke, nilainya 2,35. Silakan ya, Mbak, dicatatkan ya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman sama ya. Rumusnya adalah benar. Yang tadi kita pakai geser ke sini. Jadi kalian ngitung dulu nilai rata ya dari min X1 dikurangi min X2. Kalau di sini sudah diinfokan ya teman-teman ya. Di mana nilainya tadi yang 5.000 ini. Selisih rata-rata pendapatan lebih besar dari 5.000. Kebetulan selisih atau nilai min X1, min X2-nya, min 1 dan min X2-nya sudah diketahui lebih besar, jadi dia sudah ada P X1 min 2 lebih besar dari 5.000. Berarti setidaknya nilai minimumnya adalah 5.000, sehingga nilai dari X1 min 2-nya sudah kita ketahui, nilainya adalah 5.000. Kemudian kita geser ke ini ya, mu 1 min mu 2. Berarti teman-teman tinggal masukkan aja, sudah diketahui kan ya. Mu 1 10.000, mu 2 adalah 4.000. Sehingga 10.000 dikurangi dari 4.000. Maka kita dapatin 5.000, tadi benar ya, dikurang ya. Z dikurangi 10.000 dikurangi 5.000, kita dapatkan ya 5.000 dikurang 6.000, ternyata negatif ya, min 1.000. Kemudian yang Z di bawah seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sigma X1 min X2, teman-teman kalau kesulitan dipecah aja pakai rumus yang ini ya. Sigma kuadrat dibagi N berikutnya ya di bawahnya ya. Jadi kita hitung dulu dari sigma kuadratnya. Jadi sigma 1 adalah 3.000, dikuadratkan saja 3.000 kuadrat dibagi N satunya adalah 50. Nah, kemudian yang kedua adalah 5.000 kita dapatkan dari tadi ya, nilai yang di sini. Oh, ada yang salah nih teman-teman. Hati-hati ya. Ternyata kita temukan nih teman-teman. Kalau tadi kan yang kedua adalah sigma 2 ya. Sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, sigma 2 di sini adalah berapa? 5.000 ya. Di sini satunya. Ini kurang 0. Salah typo ini. Hati-hati ya. Kadang mungkin pas kurang nih saya tambahin aja kali ya. Biar nggak sesat. Ini ya. Jadi yang kedua adalah tadinya 3.000. Yang satunya 500 ya teman-teman ya. Ah ini salah ngitung nih kayaknya deh. Ada yang salah ya. Yang kedua adalah hati-hati ya. Yang pertama tadi kita hitung standar deviasinya adalah yang kedua ini ya teman-teman ya 500. Sehingga di sini bukan 5.000 tapi 500. Coba dicek lagi ngitungnya bener apa enggak ya ini. Teman-teman cek aja ya 3.000 kuadrat dibagi 50 ditambah 500 kuadrat ya dibagi 200. Nah, kalau yang di atas bener ya, negatif 1.000. Yang di bawah bener nggak, teman-teman? Sudah coba ngitung nggak? Ini ya, 3.000 kuadrat dibagi ini ya. Kita coba hitung berapa tuh? Ada yang sambil ngecek sebentar. Berapa tuh 3.000 kuadrat dibagi ini? Bener nggak? Coba 3.000 3.000 kuadrat ya. 3.000 kali 3.000 kemudian dibagi 50 kita dapatkan 18 ya. 180 sama berapa nih? 500 ya. 500 kali 500 dibagi. Nah, kalau kuliah teman-teman, oh ya sama ini ya. Sedikit info, kemarin saya diinfokan dari Bu Gusti, teman-teman untuk UAS-nya itu diminta offline ya. Nanti kalau misalkan untuk jaga-jaga, jadi teman-teman bawa kalkulator saja ya. Kalau handphone sih biasanya belum tentu boleh untuk sedang melaksanakan ujian ya. Ini adalah 1250. Eh, ya. 1250 ditambah tadi ya. 18. Kemudian di akar 18250 ya. Kita akar berapa tuh? Kita hitung aja berapa tadi? 181.250 ya. Di akar adalah 4257. Saya share screen ya. Bentar. Nah ini ya teman-teman ya. Nilainya adalah kalau di akar adalah 425,7. Benar ya yang di bawah. Jadi sudah benar teman-teman. Ngitungnya dia typo aja tadi 5.000 jadinya. Nilainya adalah negatif 2,35 ya. 1.000 dibagi 257 ya.
4257. Tapi nanti mohon ditunggu dulu ya teman-teman ya, karena belum ada info resmi gitu. Belum ada info resmi apakah offline atau tidak gitu ya. Kemarin dari infonya Bu Gusti, kalau misalkan bukan pembelajaran, UAS-nya ya, UAS-nya itu kita bener ya, 2,349 teman-teman. 2,349 atau minus 2,35 ya kalau kita hitung, maka ntar ya, aduh baterainya udah habis nih. Ntar ya teman-teman ya, mau nanti nggak bisa screenshot ntar. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Tadi sampai di sini ya. Ini tadi di sini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Tadi mana tadi? 235 ya. Kita sampai di 2,35. Jadi benar yang disampaikan teman kita tadi. Kalau ngitung nilainya ya lebih dari 5.000 berarti sama dengan Z lebih besar dari 2,35. Nah, nanti mungkin teman-teman saya sarankan kalau lupa ya, kalau lupa sambil ngecek lagi aja teman-teman materi yang ke-9. Itu kan kemarin ada ya proses perhitungannya di sini nih. Yang bagian mana? Nah, ini ya. Ada beberapa contoh ya perhitungan. Nah, di sini mungkin teman-teman akan mendapatkan contoh perhitungannya ya. Nah, di sini contohnya ya. Nanti kalau untuk tabel Z-nya teman-teman bisa cek di bagian slide 22. Nah, kita geser lagi tadi ke sini. Ini nilainya adalah 2,35. Sehingga cara menghitungnya untuk lebih besar adalah 0,5 tapi ditambah teman-teman di sini. Ditambah 0,4906 tadi berdasarkan tabel Z ya. Tadi 2,35 ya. Nah, ini 35 ada di 4906. Nah, ini ya. Di sini kita dapat nilainya 2,35. Nah, di situ ya. Jadi nanti mungkin lebih banyak teman-teman bisa mengecek ini ya sumbernya ya. Cuman saya nggak tahu ya. Kalau biasanya kalau ujian itu kalau handphone sih teman-teman yang nggak boleh itu. Tapi kalau laptop mungkin laptop yang tidak berkoneksi ya. Jadi kalau bisa tuh sudah teman-teman materi sudah ada gitu. Boleh buka tapi biasanya yang handphone ya. Tapi sebenarnya handphone pun kalau handphonenya connect WiFi juga sama aja bisa chat ya. Jadi ya sudah lah nggak apa-apa. Kalau di saya soalnya saya ini ya, saya merasa dan pernah menjadi mahasiswa gitu. Kasihan juga ketika jadi mahasiswa teman-teman harus ngapalin rumus-rumusnya. Belum nanti harus menyesuaikan dengan kasusnya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya nggak usah close book tapi open book saja. Tapi teman-teman sesuaikan dengan kasusnya. Nah ini nanti ada tabel Z-nya yang sudah disertakan atau pakai yang kemarin juga bisa untuk mereferensikan nilai Z-nya berapa gitu ya. Nah, untuk perhitungannya mungkin teman-teman bisa mengacu kalau misalkan lupa buka lagi ya. Tadi materi yang di distribusi normal. Di sini ada beberapa contoh dan cara ngitungnya ya. Kemarin sempat kita singgung sedikit kan ya beberapa contohnya. Nah, silakan dibuka lagi ya kalau lupa gitu. Oke. Sepertinya nggak cukup teman-teman waktunya. Misalkan saya bergeser ke ini ya. Bentar. Dasar all aja ya. Mau sambil bahas yang ini, tapi waktunya kan sudah tidak cukup. Nanti teman-teman juga kalau yang putra mau Jumatan, ini lain kali saja ya. Nanti kalau kita ada spare waktu lagi, kita sambil bahas yang distribusi dan uji G kuadrat. Nah, saya kira demikian teman-teman ya. Untuk kelas kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Tadi bagi yang sudah aktif, mohon diisikannya di sini ya. Saya share screen all kan ya. Nah, isikannya di ini ya, file Excel-nya aja ya, langsung ya. Ini ya Mbak Karisa dan teman-teman tadi yang sudah membantu menjelaskan, mohon diisikan saja di Excel seperti biasa untuk nama dan NIM-nya dan jumlah berapa tadi ya untuk menjawabnya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Jangan apa namanya live dulu. Saya minta tolong kalau bisa on cam untuk mengaktifkan kamera untuk bukti dokumentasi presensi kehadiran teman-teman. Yang bisa saja, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa karena saya sambil buka nama dan NIM kalian ya, biar bisa di screenshot sekalian. Silahkan, kan sudah ada nama dan NIM-nya ya.
Nggak apa-apa, nggak harus on cam. Yang nggak bisa nggak apa-apa, tapi yang bisa untuk dokumentasi ya. Nah, itu ya teman-teman ya, yang saya ingin sampaikan kalau info dari Bu Gusti, teman-teman untuk UAS-nya offline. Jadi mau nggak mau harus datang ke kampus karena dimintai tanda tangan. Cuman kemarin tuh kasusnya kan saya nggak dikasih berita acara ya. Kalian ujian tuh harusnya ada. Jadi list nama teman-teman, teman-teman tanda tangan based on nama gitu. Nah, harusnya sih seperti itu, tapi nggak tahu nanti. Karena nanti di PD Dikti dicek sih teman-teman ambil mata kuliah apa, bukti nilainya seperti apa gitu ya. Baik, saya ini ya screenshot dulu. Kita menunggu teman-teman yang mau join. Saya hitung mundur ya untuk screen 1 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ntar ya teman-teman ya. Saya simpan dulu. Sebentar. Satu lagi untuk screen yang kedua. Saya geser dulu. Sebentar saya scroll namanya. Oke. Untuk screen 2 ya. Bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya. Saya capture dulu. Bentar. Aduh. Oke. Saya simpan dulu teman-teman. Bentar ya. Ini. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya atas partisipasinya di kelas kita hari ini. Tadi ya jangan lupa yang sudah aktif mencatatkan diri untuk penambahan poin tidak ada tugas ya. Nanti selamat berkegiatan yang lainnya. Terima kasih banyak. Kita ketemu di hari Jumat depan ya insya Allah ya. Karena masih UTBK baru nanti setelah offline ya. Baru bisa tatap muka ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya nanti. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Bu, saya izin tanya, Bu. Oh iya, Excel, silakan. Excelnya Excelnya gimana? kelihatan tidak? Excelnya, maaf ya, sebentar. Saya kopikan dulu. Bentar ya, Makasih, Bu. bentar ya. Nah ini, silakan tadi yang sudah aktif ya. Jangan lupa dicatatkan dulu nama dan NIM seperti biasa ya. Tadi berapa kali jumlah jawabnya untuk penambahan poin aja. Baik, ada lagi teman-teman? Bisa tidak Mbak? Mbak Karisa? Bisa dibuka tidak? Saya Bisa, sambil Ibu. tes. Bisa ya, aman ya? Oke, Ya. terima kasih. Bu. Ada lagi yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Terima kasih banyak ya. Silakan yang mau Jumatan, yang putra nanti tidak buru-buru. Terima kasih, saya tutup ya. Sehat selalu.